Oke guys, jumpa lagi di channel kami. Sekarang kita akan membongkar kampas rem motor belakang New Mega Pro ya. Jadi kita lihat penyebab-penyebab dan kenapa bisa macet ya. Apakah grease-nya sudah habis? Teman-teman bisa menggunakan kunci shock 12 untuk membongkar pada bagian sini ya. Nah, di sini teman-teman gunakan kunci 12 pada bagian sini. Ya. Yang ini putar ke arah kiri untuk melepas plat babetnya. Kemudian ini ada tutup karet. Ya. Kita gunakan kunci L untuk melepas kampasnya ya. Jadi sebelum melepas babet ini, teman-teman harus melepas si kampasnya dulu ya, karena nanti di sini dia nyangkut ya. Jadi kalau kampas sudah ditarik, maka ini pala adaptornya ini bisa keluar dari si plat babet ini ya. Nah, kita kendorkan menggunakan kunci L. Jadi kita ganti gear sekalian periksa bagian pengereman belakang supaya enak lagi ya. Untuk yang motor matic udah saya buatkan videonya ya. Jadi dia kasusnya dia ganti kampas rem tapi seret ya, panas, jadi agak seret. Terus sudah saya bongkar, udah saya buatkan videonya. Kalau untuk motor matic Vario atau Beat sama aja untuk cakram ya. Kalau untuk rem tromol itu rata-rata dia banyak serbuk debunya sehingga agak sedikit ngelos dan kadang kunci kalau untuk tromol ya. Kalau untuk cakram biasanya penyakitnya pada bagian sini ya, karet boot, as karet bootnya itu minyak grease-nya itu atau disebut gemuknya itu habis atau kering ya. Nah, ini kita copot untuk pengkuncinya. Ini kampasnya ya, udah di sininya kotor tapi masih tebel ya. Ini kampasnya masih tebel. Nah, ini platnya ya teman-teman. Platnya ini teman-teman jangan sampai lupa ya. Jadi untuk memasangnya kembali ini dari atas ke sini ya, masuk ke dalam ke sini ya. Dia nyangkut seperti ini. Dia nyangkut di babetnya seperti ini tuh. Diingetin, sering terjadi bisa bongkar tapi lupa masang ya. Nah, ini penting jadi ya. Dan ini juga penting, ini nggak usah dicopot dulu yang plat ini ya. Kita kumpulkan. Nah, kita copot untuk pada bagian ini ya. Kita lepas, ini keras banget. Nah, ya udah kotor banget ininya. Nih, ini grease-nya udah kering sehingga tidak nyaman ya. Ini karetnya juga udah ngunci ya. Ini kita keluarkan terlebih dahulu ya. Nanti kita bersihkan karet bootnya itu. Nah, di sini seharusnya dikasih grease ya kalau udah kering ya. Ini penyebab sehingga tidak balik, jadi ngunci seret. Nah, penyakitnya ini. Jadi bukan pada piringan aja ya. Ini karet boot. Karet boot juga stok saya ada, aman. Nah, ini pistonnya juga kotor ya. Jadi terlebih teman-teman membersihkan terlebih dahulu. Untuk bagian ini kita cemplungkan ke air dulu ininya, karetnya. Nah, kita bersihkan dulu untuk pistonnya ya, karena kita mau saya dorong. Kita bersihkan pakai air dulu ya. Sama pada bagian sini nih. Nanti ini dikorek-korek yang lubang ini ya. Jadi yang dibersihkan ini aja. Selanjutnya kita lanjut men-tracker ya teman-teman. Jadi tracker piston kita tancapkan ke arah dalam. Ini trackernya seperti ini teman-teman ya. Jadi kita dorong dulu untuk
piston kalipernya. Jadi kalau didorong pakai obeng kan susah, jaraknya kan jauh. Jadi saya sarankan pakai tracker ya. Tracker kayak gini murah, cuma 10.000, manfaatnya banyak. Jadi ada yang 2 piston, ada yang 1 piston, trackernya juga ya. Ini tinggal diputar ke tengah, ke kanan ya, ini nengah ke sono, maka piston ini akan masuk ya. Nah, kalau piston ini didorongnya ringan, artinya masih normal untuk oli-olinya ya, dan seal pistonnya juga masih bagus kalau di tracker masih normal. Nah, kita copot. Nah, ini udah bagus ya, udah masuk ya, rapet ya teman-teman. Tinggal kita koas lagi, bersihkan lagi ya pada area sini. Ini hilangkan dulu tanah-tanahnya. Ini platnya seperti ini, jadi ada 2 yang di sini dan di sini ya teman-teman. Ini yang di belakang. Kalau dia ngunci biarkan aja, nggak usah dicopot ya. Kita bersihkan kayak gini. Kadang buat masang-masangnya lepas lagi kayak gitu teman-teman. Setelah seperti itu, teman-teman membersihkan pada bagian sini ya, yang lubang ini, yang aspotnya ini sangat penting sekali untuk kita bersihkan ya. Daki-dakinya ini tuh. Oh yes, jadi setelah kita cuci dan membersihkan, kita kasih grease ya, grease gemuk ya pada bagian sini ya. Ini sangat penting supaya adaptor cakram ini bisa bolak-balik ya. Kalau misalnya grease-nya udah kering atau udah habis, maka itu mengakibatkan rem ini seret ya. Kadang maju mundur mengakibatkan jadi seret. Oke guys, dan kita akan ganti untuk karet bootnya ya. Ini pada bagian yang sini udah saya ganti, dan yang dalam ini udah melar ya. Jadi seperti ini teman-teman, ada beberapa untuk Honda dan Yamaha itu ada sedikit perbedaan ya. Nah, ini yang untuk New Mega Pro ataupun Honda Supra ya, ini udah melar seperti ini, sehingga ininya udah tidak presisi, tidak masuk ya. Nah, ini harus diganti yang ini. Nah, ini persis bentuknya ya, sama seperti ini. Kita ambil satu untuk yang bagian ini, satu set ya sebenarnya ya teman-teman. Jadi ini kerusakannya itu ya antara bertahun-tahun sih. Kalau untuk karet saya sarankan ganti, kalau ganti kampas rem minta diperbaiki total sama itunya ya, jadi itu bisa awet tahunan lagi, tidak ngunci-ngunci ya. Ini punya Honda ya, ini persis sama ya. Jadi kalau untuk pada bagian Honda New Mega Pro ataupun Supra X kayak gitu ya, ini bentuknya seperti ini. Kalau ini kalau nggak salah ini punya Yamaha ya, yang ini, yang satu ini punya Yamaha, jadi beda karena ini sudah tidak bisa masuk sehingga rem ini mati ya, artinya tidak bisa balik ya, ngunci terus. Dia bisa muter-muter tapi nggak bisa sepenuhnya kayak motor baru gitu loh. Kalau ininya ganti dan ini dikasih grease baru enak lagi ya. Kita masukin buat serep. Oke, selanjutnya coba kita pasang untuk pada bagian karet boot ya. Ini saya ganti baru teman-teman ya. Jadi rem juga komponennya banyak, bukan hanya ganti kampas saja ya, tapi perawatan pun banyak. Dikasih grease, karet bootnya diganti supaya bagus lagi. Nah, ini kita masukkan ke area sini teman-teman, karet ini ya. Jadi dikaitkan, dikunci. Kalau udah melar maka dia tidak bisa masuk ya, yang ada nanti malah tidak presisi, si besi as bootnya ini tidak bisa bekerja ya, jadi stok logo aja.
Nah ini udah kepasang ya, ini karet put namanya ya. Jadi ini bisa balikin kaliper ya, jadi yang balikin ini jadi bukan minyak. Kalau minyak ini fungsinya untuk mendorong ya, dan ini grease fungsinya untuk pelicin ya, seperti itu ya. Jadi sistem kerjanya seperti itu. Nah selanjutnya ini kita pasang kembali ya. Kalau merekam sendiri ini memang susah teman-teman, jadi mohon maaf kalau video-video saya ini tidak sempurna ya, karena saya bekerja sendirian aja. Kita masukkan ke area sini teman-teman. Nah kemudian yang ini kita baut. Jadi itu yang penyakitnya adalah pada bagian karet ya, pada bagian karet kadang grease-nya sudah habis, gemuk grease-nya, sehingga tidak bisa bekerja, kampas panas ya. Namanya bengkel kalau ganti kampas doang, tapi tidak sepenuhnya itu diservis. Yang namanya servis itu seperti ini, diperbaiki secara menyeluruh, dicek secara detail ya. Seperti halnya seperti ini di sini, ini pistonnya juga ini harus dibersihkan pada bagian posisi pinggirnya ya. Ini udah di tracker ya, coba kita mainkan ya. Tuh balik lagi ya, tuh balik ya, tuh. Jadi yang membuat balik itu ya ini karet put. Kalau karet putnya udah rusak, macet ya, maka kampas rem akan cepat habis dan piringan akan mudah kemakan ya. Selanjutnya kita pasang kampas rem. Kita pasang untuk kawat pada bagian belakang sini ya teman-teman. Seperti ini pemasangannya ya. Nah seperti ini, jadi jangan lupa untuk yang atas enggak saya copot, biarkan ya. Selanjutnya teman-teman ambil salah satu kampas ya, kita pasangkan ke area sini ya. Kemudian ambil kuncian bautnya ini ya. Ini kita kasih basahan air aja dulu, baru kita masukkan ke area sini. Kemudian satu lagi kampasnya ya, yang sampingnya. Yang ini kita tahan teman-teman, kalau nggak ditahan plat ini bisa gerak turun ya. Nah seperti ini, kita masukkan, kita dorong. Oh kan dia gerak lepas ya. Jadi nggak semudah, nggak sembarang memasang ya. Kita perbaiki lagi untuk plat ininya, kita sesuaikan lagi. Karena saya ngambil video kemudian sambil merekam ini, sambil otak-atik, jadi gampang-gampang susah. Kalau hanya masang bongkar pasang pasti saya cepet ya. Nah ini lihat teman-teman ya, udah pas. Baru selanjutnya teman-teman menggunakan kunci L, kita kencingkan. Jadi ini udah normal, udah saya kasih grease ya teman-teman. Kampas masih oke, artinya tidak perlu ganti kampas. Tadi yang diganti adalah karet put. Oke, itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Jadi praktek dan teorinya semoga menambah wawasan ilmu pengetahuan buat teman-teman. Jika sudah memperbaiki ganti kampas tapi masih seret ya, salah satunya bukan hanya kampas tapi karet putnya itu udah jelek ataupun grease-nya sudah habis ya. Kita tutup untuk bagian karet sini. Nah tuh, jadi hasilnya bagus teman-teman, longgar ya. Jadi pada saat teman-teman mau masang ke ban lagi aman ya, udah di tracker pistonnya, longgarnya banyak ya.
Cukup sekian, terima kasih. Next video selanjutnya. Jadi ini tinggal dipasang ya.